Cara mengakali ruang bawah tangga sebagai storage di rumah Jepang. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Moms, rumah rasanya makin hari makin menyempit, padahal meterannya tidak berubah. Cicilan tetap segitu, dan yang nambah cuman kardus bekas belanja online yang katanya masih kepake. Setiap sudut penuh, mata capek duluan sebelum kaki melangkah. Dan anehnya rumah terasa ribut, walau tidak ada suara. Lalu ada satu area yang selalu lolos dari perhatian. Ruang bawah tangga, tempat segala benda titipan nasib dikumpulkan. Mulai dari sapu, galon kosong, sampai barang yang statusnya menggantung antara sayang dibuang dan lupa fungsinya. Disinilah orang Jepang terlihat sedikit keras, tapi sangat masuk akal. Mereka tidak memberi belas kasihan pada ruang. Semua harus punya fungsi. Bahkan ruang yang sering dianggap sisa, bawah tangga tidak diperlakukan sebagai area kasihan, tapi sebagai harta karun tersembunyi, karena mereka paham satu hal yang sering kita abaikan. Rumah kecil tidak butuh banyak perabot, rumah kecil butuh strategi. Saat barang dipindahkan ke ruang yang tidak perlu dipamerkan, rumah terasa lapang tanpa drama renovasi dan tanpa pengeluaran yang bikin dompet ikut stres. Materi ini penting, karena rumah bukan cuma soal estetik buat difoto, tapi soal kesehatan mental yang dirasakan setiap hari. Saat barang punya tempat, pikiran berhenti berisik, emosi lebih stabil, dan hidup terasa sedikit lebih tertata, walau cucian masih numpuk. Fenomena rumah penuh, padahal merasa tidak belanja banyak itu nyata. Dan jawabannya sering bukan di menambah lemari baru, tapi di mengakali ruang yang selama ini cuma jadi penonton, setia di bawah tangga. Sampai suatu hari, aku lihat rumah Jepang yang kecil banget. Tipe yang kalau di iklan properti Indonesia mungkin disebut rumah sementara, tapi kok suasananya tenang, rapi, dan kelihatan mahal, padahal luasnya biasa saja. Dari situ aku mulai curiga. Ini bukan soal ukuran rumah. Ini soal cara mikir orang yang tinggal di dalamnya. Aku perhatiin lebih detail. Hampir tidak ada barang nangkring sembarangan. Tidak ada rak penuh pajangan yang harus dilap tiap hari. Tidak ada sudut rumah yang teriak minta dibereskan. Dan anehnya, semua itu terjadi di rumah yang tangganya makan ruang cukup besar. Di situ aku baru ngeh. Ruang bawah tangga di rumah Jepang itu diperlakukan bukan sebagai ruang sisa, tapi ruang utama yang kebetulan posisinya di bawah, bukan tempat tumpuk barang. Dengan niat nanti dirapikan, yang ujungnya nanti itu tidak pernah datang. Contohnya, sepatu. Di banyak rumah kita, sepatu itu kayak hewan liar, kadang di depan pintu, kadang di ruang tamu, kadang nyasar ke dapur. Di rumah Jepang sepatu anak, sepatu kerja, sampai sandal rumah masuk ke bawah tangga dengan rak tertutup. Jadi pas tamu datang, yang terlihat bukan koleksi aroma kaki sekeluarga, tapi lantai bersih dan lega. Tas juga begitu, tas sekolah, tas kerja, tas belanja yang katanya mau dipakai lagi. Semua sering bikin kursi dan meja kerja, tidak pernah benar-benar kosong. Di rumah Jepang, tas-tas itu punya laci sendiri di bawah tangga. Ditarik, disimpan, ditutup, selesai. Tidak ada drama pindah-pindah tas tiap mau duduk. Peralatan bersih-bersih juga sering jadi sumber kekacauan terselubung. Sapu diselipkan di pojok, pel disandarkan ke tembok, ember pura-pura tidak terlihat. Di rumah Jepang semua itu masuk ke satu ruang bawah tangga, lengkap dengan pengait dan rak sederhana. Jadi bersih-bersih itu terasa ringan, karena alatnya tidak bikin stres duluan. Yang bikin aku ketawa sendiri, stok barang rumah tangga yang biasanya disimpan di mana saja, tisu, sabun, deterjen, itu di rumah Jepang disusun rapi di bawah tangga. Jumlahnya dikontrol, tidak beli berlebihan. Jadi tidak ada cerita beli lagi,
Padahal di rumah masih ada 5 cadangan yang tersembunyi di balik lemari. Aku juga lihat contoh nyata, dapur kecil yang tidak punya banyak kabinet atas. Karena bumbu cadangan dan alat masak yang jarang dipakai, disimpan di bawah tangga, alhasil dapur kelihatan lapang dan enak dipakai. Bukan dapur yang bikin emosi sebelum masak dimulai. Kalau dipikir secara logika, barang yang tidak perlu dilihat setiap hari, seharusnya memang tidak tinggal di ruang utama. Otak kita capek kalau tiap hari harus memproses terlalu banyak visual. Makanya rumah Jepang terasa tenang. Karena mata tidak diserbu benda-benda yang sebenarnya cuma numpang lewat. Ada juga contoh rumah dengan anak kecil. Mainan tidak dibiarkan menguasai ruang tamu. Mereka punya lemari tarik di bawah tangga. Jadi, ritualnya sederhana. Main selesai, mainan pulang ke rumahnya. Tidak ada adegan ibu jongkok tengah malam sambil ngedumel sendirian. Dan satu lagi yang menarik, orang Jepang jarang bikin storage bawah tangga terbuka. Karena mereka paham satu hal. Semakin kelihatan, semakin terasa penuh. Makanya pintu tertutup itu bukan menyembunyikan masalah, tapi menenangkan pikiran. Ini bukan ilusi, ini psikologi ruang. Aku sempat mikir, pantes saja rumah terasa lebih ringan, karena ruang bawah tangga mengambil alih fungsi gudang tanpa harus bikin gudang. Hemat ruang, hemat biaya, hemat emosi, 3 hemat yang jarang dibahas di acara renovasi rumah. Kalau dilihat dari sisi keuangan keluarga, storage bawah tangga mencegah kita beli perabot tambahan, tidak perlu lemari baru, tidak perlu rak baru, cukup optimalkan ruang yang sudah ada. Dompet aman, rumah juga tidak makin sempit. Yang sering kita salah paham, kita kira rumah berantakan karena kita kurang rajin, padahal sistem penyimpanannya tidak adil. Kita disuruh rapi tapi tidak diberi tempat yang masuk akal. Sementara rumah Jepang selalu mulai dari memberi tempat dulu, baru menuntut kerapian. Ruang bawah tangga itu akhirnya bukan sekadar tempat simpan barang, tapi penopang ketenangan rumah. Karena saat barang punya rumah, kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh kekacauan yang kelihatannya sepele, tapi tiap hari menguras energi. Kadang hidup rasanya ribet, bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena terlalu banyak barang yang kelihatan setiap hari. Mata capek duluan sebelum badan lelah, pikiran sudah penuh sebelum aktivitas dimulai. Dan lucunya, rumah sering dituduh sebagai biang kerok, padahal yang salah cuma cara memperlakukannya. Rumah kecil bukan musuh. Yang bikin stres itu, rumah yang tidak diberi sistem dan ruang untuk bernapas. Ruang bawah tangga mungkin kecil, gelap, dan sering diabaikan seperti anak tengah dalam keluarga. Tapi justru disitulah keajaiban bisa dimulai. Saat barang-barang berhenti berserakan dan mulai punya rumah sendiri, hidup ikut tertata. Tidak ada lagi drama mencari barang sambil ngomel sendirian. Tidak ada lagi acara mindahin barang dari satu sudut ke sudut lain, dengan harapan rumah tiba-tiba kelihatan luas. Rumah tidak berubah ukuran, tapi rasanya berubah suasana. Mungkin kebahagiaan versi rumah tangga tidak selalu soal renovasi besar atau furnitur mahal. Kadang cukup berani berdamai dengan ruang kecil dan memanfaatkannya dengan cerdas. Sedikit lebih rapi bersih, sedikit tertata, sedikit bercanda sama keadaan, dan tiba-tiba hidup terasa lebih ringan. Karena rumah yang baik bukan yang paling luas, tapi yang paling mengerti penghuninya. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.